Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual, atau kita sudah sepakat untuk menggunakan istilah kekayaan intelektual saja, atau HI. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengertian dasar hukum, ruang lingkup hak cipta, dan konsep perlindungan. Mahasiswa sekalian, hak cipta atau copyright dalam TRIPS Agreement diatur pada Section 1 Copyright and Related Rights mulai dari artikel ke-9 sampai dengan artikel ke-14. Dalam artikel ke-9 TRIPS Agreement diatur bahwa perlindungan copyright atau hak cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi Berne Convention. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi atau expression work yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan lain sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide semata. Copyright protects the expressions of ideas, not ideas themselves. Nah, jadi sekali lagi, hak cipta itu hukum hak cipta itu tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide, ya, tetapi harus berupa expression work. Seperti yang yang terdapat di dalam TRIPS Agreement yang menyatakan bahwa copyright protects the expressions of ideas, not ideas themselves. The TRIPS provides that copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, produce methods of operations, or mathematically a concept aside. Di Indonesia, hak cipta diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, secara internasional, pengaturan hak cipta dapat diketahui melalui berbagai konvensi. Di antaranya seperti konvensi Berne atau Berne Convention, lalu UCC atau Universal Copyright Convention, serta TRIPS Agreement. Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian atau originality, yang hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian atau originality. Yang penting, ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya atau original. Dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, kriteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu di dalam pasal 40 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atau orisinil sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berwujud karya nyata atau expression work, bukan ide semata yang menunjukkan keaslian atau originalitas dan
kekhasan sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Mahasiswa sekalian, berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, undang-undang tersebut mengatur bahwa karya atau ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup huruf A, buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Huruf B, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis lainnya. Huruf C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan D, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Selanjutnya E, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Lalu F, karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase. Huruf G, karya seni terapan. Huruf H, arsitektur. Huruf I, peta. Huruf J, karya seni batik dan seni motif lain. Huruf K, karya fotografi. Huruf L, potret. Huruf M, karya sinematografi. Huruf N, terjemahan, tafsir, caduran, bunga rampai, basis, data adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Lalu huruf O, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Huruf P, kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain. Huruf Q, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Huruf R, permainan video, dan huruf S, program komputer. Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptanya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum hak cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan atau menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersil. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis. Artinya, tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, pencipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata atau expression work. Hal ini dimungkinkan karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis atau automatically protection. Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh konvensi Berne. Salah satu prinsip dari konvensi Berne atau Berne Convention adalah automatically protection. Menurut konsep perlindungan ini, hak cipta boleh dicatatkan, boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan hak cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat fakultatif. Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya paten dan merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum. Meskipun menurut hukum hak cipta, perlindungan hak cipta bersifat otomatis, yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaannya lahir dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya, dikenal dengan sebutan pendaftaran.
Namun, kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan atau pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. Dengan adanya proses pencatatan, jika terjadi peniruan atau penciplakan karya cipta, maka si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berkas pendaftarannya. Dalam hak cipta juga untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas hak karya cipta, si pencipta atau pemegang hak cipta umumnya akan membubuhkan tanda seperti di layar ya, huruf C, yaitu tandanya copyright dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai dengan hak cipta sesuai hak khusus atau exclusive right yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak atas karya ciptaannya, yaitu memproduksi, memperbanyak reproduction right, berhak mengadaptasi atau adaptation right, berhak mendistribusikan atau distribution right, memiliki hak pertunjukan atau public performing right, serta mempunyai hak penyiaran atau broadcasting right atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain memanfaatkan karya ciptaannya, misalnya melalui mekanisme perjanjian lisensi. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012, diatur tentang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atau ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 ayat 1 mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang hak cipta. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kelas hukum, kelas hak kekayaan intelektual, demikian secara singkat materi saya kali ini. Adapun apabila ada yang perlu kita diskusikan atau mungkin yang ingin Anda tanyakan untuk mendapatkan penjelasan, Anda boleh tanyakan itu di dalam grup mata kuliah yang sudah kita siapkan, dan juga Anda boleh memberikan komentar di bawah video yang mungkin nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatian. Bila topik berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.